Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Video ini saya rekam pada tanggal 1 Februari 2026 jam 7 malam. Jadi saya baru buat hari ini videonya ya. Nah, video hari ini video terakhir paling susah, paling ribet, yaitu membuat program gempa bumi. Maksudnya program mendeteksi gempa bumi. Oke, ini real ya, ini dibuktikan ini video part satu, part 2, part 3, ini part terakhir. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja buat ke headernya ya. Oke, di sini kita include, terus ini IOStream. Oke, terus kita pakai include lagi, kita pakai header yang CMAT ya, sesuai di soal dimintanya pakai CMAT. Terus using namespace std titik koma. Oke, sekarang kita akan manggil buat fungsi main integer main. Buka, bikin. Oke, terus kita deklarasikan variabel double, yaitu magnitudo. Terus kedalaman, jarak, jarak pantai, di koma, terus bilangan bulat, integer untuk status gunung. Kenapa integer? Nanti kita tahu ya, nanti kelihatan nanti. Mulai ya. Terus kita deklarasikan variabel deklarasinya dalam tipe double untuk tinggi abu. Oke, variabel sudah kita terdeklarasikan. Selanjutnya kita siap. Kemudian masukkan magnitudo gempa dari interval 1 sampai 10 ya. Ini kita masih ini ya. Apa namanya? Masih buat outputnya, belum kita input. Kalau itu aja nanti kita pakai data-data interval itu ya. Ini kurang. Oke. Nah, terus isiin. Kita masukin dia yang ini. Magnitudo yang double ya, kata double tadi. Oke, kemudian kita out juga, out untuk masukkan kedalaman gempa. Satuannya kilometer. Oke. Oke. Kemudian in kedalaman. Ditambah lagi out, masukkan jarak pusat gempa. Aja misalkan ya. Satuannya kilometer nih. Kilometer di koma. In jarak pantai double, terus titik koma lagi. Masukkan jarak pusat status koma ya, ini status satu.
kemudian 4, mas, oh mas ada Sule, oke, kemudian ini check in, check in, status group, kemudian sit out lagi, tuh tinggi, sorry, nanti dulu, tinggi gunung abu, satuannya meter, siin tinggi abu, kemudian kita sit out lagi, jenis wilayah satu, wilayah itu ada di mana sih, misalkan sisir, kedua pegunungan, tiga pedesaan, enggak ada ya, coba cek. Ya perkotaan, oke, kedua kemudian check in, check in sorry, wilayah, oke, kemudian kita buat pernyataan kondisi di sini, if magnitudo magnitudo lebih kecil satu, terus magnitudo besar dari 10, 10, terus kedalaman lebih kecil dari 0, berarti bilangnya negatif dong ya, karena dalam, dia makin dalam, semakin kalau negatif nilainya berarti makin dalam, kedalaman jarak pantai lebih kecil dari 0, tinggi abu lebih kecil dari 0, kecil dari 0, status gunung satu, kemudian atau status gunung kecil dari 4, kemudian ya wilayah integer besar dari 3, oke. Kemudian si out backslash data tidak
Oke, kemudian kita lanjut, kita ke deklarasikan untuk variabel tsunami itu dalam boolean, ya. Tsunami, baikkanlah itu false, misalkan. Kemudian bool gempa kuat false. Kemudian bool aktivitas tinggi sama dengan false juga. If magnitudo itu lebih besar sama dengan 7,5 dan kedalaman kedalaman 70 dan jarak pantai itu kecil dari 100 wilayah integer. Oke, kemudian sub begin tuh bikin dalam bikin, ya, aku bilangnya sub begin. Tsunami itu true. Jadi kita membuat suatu pernyataan kalau misalkan tsunami itu dia bakal benar jika magnitudonya atau getarannya itu lebih besar sama dengan tadi 7,5 dan kedalamannya sampai dengan 70. Jadi ada interval di sini, kita memakai interval dari 7,5 untuk magnitudo dan sampai kurang dari sama dengan 7 kedalaman untuk 70 dan pantai. Di sini kita pakai pernyataan kondisi dan, ya, di sini. Oke, terus oke, lanjut lagi. If so tsunami magnitudo lebih besar dari 6,5 dan kedalaman 150, terus kita sub begin, maka gempa kuat itu true, tuh ya. Udah habis baterai, ntar ya, saya cas dulu. Oke, oke, kita lanjut lagi. Gempa kuat itu true. Oke, lanjut. Kita if lagi. Status gunung kita isi dengan aktivitas tinggi sama true. Sial peringatan si besar.
kemudian else if, terus tiga, dan kamu hindari aktivitas finansial dan erupsi potensial. Potensial else if, terus gunung dua, dan tinggi abu dari 1000. Peringatan aktivitas meningkat. Oke, kemudian kita buat lagi if tsunami bolin potensial peringatan tsunami ya, jadi peringatan tsunami sial ekstrim sial saran
segera evakuasi tinggi. Instruksi oke. Oke, kemudian else if sama keluar sub bikin see out eksperimental see out. Oke, lanjut lagi if gempa dan dua sub else see out dan see out ekstrim. Oke, oke, lanjut lagi yang terakhir if tidak tsunami.
Negasi itu bentuk negasi ya. Tidak keluar dan aktivitas tinggi sub bikin, kemudian let's see out status dikatakan aman, evaluasi tingkat kesehatan. Dan selesai. Oke, saatnya kita coba running programnya. Oke, berhasil programnya. Coba kita coba-coba ya programnya. Wait, misalkan magnitudo misalkan 9. Kedalaman gempa estimasi 4 gitu ya. Jarak pusat itu misalkan 3 kilometer. Status gunung berapi tidak aktif, waspada. Misalkan waspada misalkan. Tinggi kolom abu. Ini seandai-andainya aja ya. Misalkan nih kolomnya misalkan 5 deh di wilayah pegunungan misalkan. Nah, nanti keluar hasil analisanya. Jenis peringatan gempa kuat, tingkat bahaya sangat tinggi, saran jauhi bangunan rapuh dan waspada gempa susulan. Oke, berarti programnya sudah berjalan dengan berhasil. Saat ini kita lanjut ke bagian pembahasan algoritma secara deskriptifnya ya. Dan juga pseudocode. Kurang lebih nggak beda jauh sih. Pertama ini versi singkatnya aja ya. Pertama program dimulai. Kedua program meminta pengguna memasukkan data magnitudo gempa, kedalaman gempa, jarak pusat gempa ke pantai, status aktivitas gunung berapi, tinggi kolom abu vulkanik, dan jenis wilayah terdampak. Kemudian program memeriksa kevaliditas data. Jika terdapat nilai yang tidak sesuai ketentuan, maka program menampilkan pesan data tidak valid dan dihentikan. Jika data valid, program menginisialisasi variabel penanda tsunami, gempa kuat, dan aktivitas gunung berapi tinggi dengan nilai false. Kelima, program memeriksa kemungkinan terjadi tsunami berdasarkan magnitudo, kedalaman, jarak ke pantai, dan jenis wilayah. Karena jika tidak terjadi tsunami, program memeriksa apakah gempa termasuk gempa kuat. Kemudian memeriksa aktivitas gunung berapi dan menampilkan peringatan sesuai status dan tinggi kolom abu vulkanik. Kedelapan, program menampilkan hasil analisis berupa jenis peringatan, tingkat bahaya, dan saran yang sesuai. 9. Jika terjadi gempa kuat bersamaan dengan aktivitas gunung berapi tinggi di wilayah pegunungan, program menampilkan peringatan tambahan. 10. Jika tidak ditemukan kondisi bahaya, program menampilkan status aman atau monitoring, kemudian program selesai. Kemudian untuk sedekah itu nggak jauh beda ya dengan program yang kita lakukan tadi, cuma ini versi mungkin agak sedikit humanis, namun sebagian juga mendekati bahasa pemrograman ya. Di sini kita mendeklarasikan variabel magnitudo, kedalaman, ini real, gunung wilayah integer, tsunami, gempa kuat, aktivitas tinggi itu dalam boolean.
Kita input magnitudo, kedalaman sampai wilayah, kemudian kita buat pemisahan jika magnitudo bisa dari satu atau benar atau magnitudo satu, maksudnya ini interval ya, bukan boolean ya. Jika magnitudo lebih kecil dari satu atau magnitudo lebih besar dari 10, ini pernyataan OR ya. Jadi apa kita pakai pernyataan OR sampai penilaian kurang dari satu atau besar dari tiga, maka menampilkan data tidak valid. Selesai ya. Akhir, jika tsunami diisi dengan false, gempa kuat false, aktivitas tinggi false, maka teman-teman bisa lihat ya di sini magnitudenya lebih besar dari 7,5 dan wilayah sama dengan satu, maka tsunami diisi dengan true. Akhir, jika tsunami false dan sebagainya. Jadi kurang lebih ini sama ya dengan program yang kita kerjakan. Intinya tuh dia ingin mengecek misalkan tsunami itu terjadi apa enggak, maka tampilkan tsunami, maka tampilkan tingkat bahaya itu. Jadi intinya tuh yang kita lakukan tadi adalah pengecekan berulang gitu loh. Pengecekan berulang apakah benar atau salah menggunakan data tipe boolean gitu. Bisa lihat tsunami false, nah kurang lebih sama yang saya katakan tadi, dia menentukan pengecekan variabel dia false atau true. Maka cetak status aman atau monitoring akhir jika selesai gitu. Nah, ini secara pseudocode ya. Ini saya pelan-pelanin agar kakak-kakak penguji bisa lihat ini pseudocode-nya. Ini banyak sekali ya. Kalau misalkan saya jelaskan satu-satu pasti akan makan waktu ya. Oke, selesai. Oke, lanjut ke flowchart-nya. Flowchart-nya ini agak banyak, jadi makanya saya taruh di ini ya, di PPT. Oke, pertama kita mulai. Dari mulai ini kita menginput magnitudo, keterangan jarak, pantai hingga wilayah. Kemudian kita buat decision di sini. Datanya valid apa enggak, ya kan? Dengan range dan opsi, misalkan tsunami false. Jika iya, tsunami false, gempa kuat false, aktivitas tinggi false. Ini kecil sekali tulisannya, ya ampun. Di sini intinya gini ya, kalau tadi kan iya ya, ini iya. Kita buat decision lagi. Magnitudenya lebih besar dari 7,5 dan kedalaman kurang dari 7 sama dengan 70 dan jarak lebih kecil dari 100 dan wilayah sama dengan pesisir. Jika tidak, maka magnitudo lebih besar dari 6,5 dan kedalaman lebih eh, kita buat decision lagi di sini dan kedalaman lebih kurang dari 150. Jika tidak, maka nanti dia langsung ke sini. Jika tidak, maka status siaga dan tinggi abu 500. Jika iya, gempa kuat, true. Nah, di sini jika iya, tsunami true. Jika kita buat lagi ya, karena gempa kuat true, status gunungnya dengan awas, misalkan ya output erupsi benar. Jika tidak, status siaga dan tinggi abu kurang dari lebih besar dari 500. Jika iya, outputnya erupsi potensial. Jika tidak, maka statusnya waspada dan tinggi abu lebih besar dari 100.000. Benar apa enggak? Jika benar, aktivitas meningkat. Jika tidak, gempa kuat dan aktivitas tinggi dan wilayah sama dengan pegunungan. Jika iya, maka peningkatannya adalah peringatan tambahan longsor atau awan panas tingkat bahaya ekstrim. Jika tidak terjadi, maka tidak ada kondisi berbahaya. Jika iya, status aman, monitoring bahaya rendah. Jika tidak, langsung selesai. Nah, yang tadi di sini, ini misalkan jika tidak, maka data tidak valid. Langsung N. Programnya langsung N ya. Langsung N ke sini. Oke, itu saja sih ya mengenai penjelasan mengenai pembuatan program. Pembuatan program secara pembuatan program untuk mengecek status aktivitas gunung berapi menggunakan C++. Mohon maaf jika misalkan penjelasan saya kurang jelas atau kurang lugas karena ini ngejar waktu juga soalnya saya pakai Zoom. Saya nggak tahu ya apakah Zoom ini yang saya pakai Zoom ini bukan premium, maksudnya tuh Zoom yang Pro ada batasan waktu jadi saya agak terkejar untuk melakukan penjelasan dan juga batasan waktu yang diberikan. Saya harap video yang tutorial yang saya berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika misalkan kurang jelas ya. Eh, saya mohon maaf kepada kakak-kakak sekalian kalau misalkan saya tidak terlalu kompeten dalam menjelaskan apa yang saya kerjakan yang yang dimana juga sekaligus tugas yang diberikan.
Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.